Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwulan dengan NPM 205060059. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan dan strategi pembelajaran matematika SD yang inovatif. Pendekatan dan strategi pembelajaran matematika SD yang inovatif yang saya ambil ini adalah pembelajaran matematika model SAVI, yaitu somatis, auditory, visual, dan intelektual. Yang pertama ada somatik, merupakan proses belajar yang menggunakan alat gerak atau dapat disebut dengan berbuat sesuatu. Yang kedua ada auditory, merupakan proses belajar dengan menggunakan dua panca indera yaitu mulut dan telinga, atau dengan cara berbicara atau mengeluarkan pendapat dan mendengarkan. Yang ketiga ada mengamati atau visual, merupakan mengamati sesuatu serta dengan menggambar dan dilakukan pada saat belajar. Dan yang terakhir ada intelektual, yaitu merupakan proses memecahkan masalah dan mengemukakan atau mempresentasikan masalah tersebut. Karakteristik model SAVI. Yang pertama yaitu somatik, menciptakan rancangan pembelajaran pada suatu cara dan di dalam suatu langkah atau strategi. Yang kedua ada memperagakan atau menggerakkan dengan mengandalkan alat gerak yang ada di dalam tubuh pada saat kegiatan. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan, seperti latihan secara teratur serta rutin bisa dalam bentuk praktik dan bisa juga dengan bentuk permainan di dalam pembelajaran. Yang keempat ada menceritakan, seperti menceritakan pengalaman serta melakukannya dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada memberi dan menerima penjelasan, seperti pembelajaran yang benar searah dengan mengikuti aturan. Auditory, yaitu belajar melalui indera pendengaran, bisa mendengarkan dari radio, drama, sandiwara, maupun dari debat. Yang kedua, berbicara dengan lantang. Nah, mengenai materi yang dipelajari, siswa tersebut berbicara dengan lantang seperti siswa tersebut sudah melakukan pembelajaran berhitung. Nah, siswa itu berbicara dengan lantang seperti 1, 2, 3. Yang ketiga ada berbicara atau berdialog. Berbicara atau berdialog melalui kata-kata verbal, misalkan memberikan dan menerima penjelasan. Dan yang terakhir ada belajar dengan mengingat lebih. Ini lebih baik daripada belajar dengan kegiatan membaca atau menghafal atau mendengarkan ide dari penjelasan yang sudah pernah diterima. Selanjutnya, visual. Menekankan pada proses memperoleh informasi dengan membaca, melihat, atau dengan menonton, meneliti atau mengamati keadaan, dan membuat ringkasan dan kesimpulan. Yang kedua, penggunaan media seperti gambar. Dan yang ketiga, kegiatan kreatif. Yang terakhir yaitu intelektual, seperti memecahkan masalah, memberikan ide atau gagasan yang baik dan kreatif, mengajarkan perencanaan yang strategis, dan merumuskan pertanyaan. Langkah-langkah model SAVI. Persiapan. Yang pertama harus dipersiapkan itu memberikan arahan yang baik, memberikan nasihat atau arahan. Yang ketiga, memberikan arahan serta misi yang bermakna serta jelas. Selanjutnya, memancing atau menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik, menumbuhkan kawasan masyarakat yang jelas dan bermanfaat, menciptakan perasaan yakin, menghilangkan hambatan atau penghalang, memperbanyak pertanyaan, membangkitkan rasa penasaran atau ingin tahu peserta didik, mengajak semua peserta didik untuk terlibat secara keseluruhan atau penuh dari awal pembelajaran sampai selesai. Tahap menyampaikan yaitu melakukan uji coba, menggabungkan berbagai pengetahuan, mengamati kejadian di lingkungan yang sedang terjadi, melibatkan semua anggota tubuh dan pikiran, presentasi interaktif, sarana dan grafik yang dijelaskan harus beragam. Segala cara harus disesuaikan dengan semua macam-macam gaya belajar. Cara belajar dengan sistem kelompok atau berdasarkan regu, berlatih untuk mendapatkan sesuatu. Dengan begitu, peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang nyata, proses pengajaran dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga ada tahap latihan. Di tahap latihan ini diantaranya ada kegiatan pembentukan peserta didik,
usaha pengaktifan, mengarahkan untuk melakukan praktik di dunia nyata, amanat dan pelaksanaan dalam proses, pemberian materi pembelajaran untuk menumbuhkan rasa persatuan, kegiatan yang mudah untuk menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik dan mengajarkan kembali. Dan yang terakhir yaitu tahap menampilkan keberhasilan. Di antaranya ada penciptaan dan pelaksanaan kegiatan, kegiatan memperkuat pelaksanaan, melaksanakan latihan secara teratur terus-menerus, menumbuhkan umpan balik dan penilaian evaluasi cara kerja atau kinerja, kegiatan dan motivasi dari teman-teman atau orang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.